Nah, jadi kalau bahasa yang kekinian tuh ambiar, negara kita tuh ambiar. Nah, oleh karena itu yang penting kita lakukan sebagai praktisi kesehatan dan ekonomi, bersuaralah kita, terus menyampaikanlah kita pesan-pesan kebaikan untuk perbaikan, persoalan keputusan kewenangan ya otoritasnya pemerintah, dan kita berharap keajaiban untuk itu, untuk kita segera bangkit dan akal sehat para praktisi, akademisi, peneliti itu bisa digunakan dengan baik. Mudah-mudahan. Kira-kira begitulah Bung Takim. Oke, jadi ambil ya. Jadi kita melihat dari sisi leadership ya yang kemudian berimplikasi pada kebijakan. Oke, tapi kita ke Pak Faisal sejenak nih, Pak Hermawan. Beberapa waktu lalu Presiden bilang ini bukan lockdown aja pada menjerit gitu. Gimana kalau di lockdown habis kali. Tapi sebenarnya gimana Pak Faisal melihatnya? Apakah benar gitu kalau nanti kita lockdown kita habis benar gitu? Gimana Pak Faisal melihatnya? Masih terngiang-ngiang di dalam benak saya itu ucapan-ucapan pejabat tinggi ya, termasuk Presiden. Syukur kita tidak lockdown, kata Presiden kan. Kalau lockdown, ekonomi rakyat akan mati, ya kan. Nah, lihat tuh negara-negara, membandingkan lagi. Lihat tuh negara-negara yang lockdown. Kontraksinya dalam sekali. Kan belasan persen, kita kan cuma 5%. Nah, itu dia tadi. Mereka terpuruk sangat dalam karena mereka menerapkan azas kesehatan nomor 1. Dan terbukti bahwa mereka sudah mampu mengendalikan, recovery-nya juga sangat cepat. Gitu. Kadang-kadang saya, ini gimana ya mengingatkannya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat buat ekonomi itu yang paling penting adalah kepastian ya. Jadi ekonomi itu akan merespons ketidakpastian secara otomatis gitu. Jadi kenapa ekonomi tidak bergerak cepat? Pertama karena ketidakpastian itu membuat orang tidak mengambil keputusan. Tidak melakukan ekspansi bisnis. Nah, caranya bagaimana jadi mereka untuk survive? Mereka kan punya uang, mereka taruh di bank. Jadi, peningkatan uang masyarakat yang ada di bank itu luar biasa. Double digit. Sementara, bank itu tidak mampu menyalurkan kredit atau tidak mau menyalurkan kredit karena ketidakpastian. Nanti saya salurkan kredit macet nih gara-gara pandemi begitu. Nah akhirnya apa? Bank melakukan apa? Bank itu bukannya menyalurkan kredit dari dana masyarakat yang makin melimpah di bank, melimpah saya katakan ya, melainkan dia beli surat utang negara. Jadi sepertiga surat utang negara itu diserap oleh perbankan. Jadi bagaimana ekonomi ini tidak pucat pasi? Karena kekurangan darah kan? Jadi jantung kita itu tidak berperan secara optimal. Dia nyedot darah, tapi dia tidak memompahkan kembali ke dalam ekonomi. Coba tuh secara kesehatan bagaimana? Jantungnya kerja keras untuk nyedot, tapi tidak bisa untuk memompahkan kembali. Nah inilah yang terjadi. Padahal pabrik-pabrik kan utuh kan. Tidak ada yang hancur karena gempa, karena perang begitu. Oleh karena itu pabrik akan bekerja lagi kalau pandeminya terkendali. Jadi kembali ya, saya rasa makin lama makin disadari ya. Tadi Pak Hermawan kan sampaikan itu sedihnya saya lagi itu kalau dulu gugus tugas itu langsung bertanggung jawab kepada presiden kan Pak ya. Kalau sekarang bertanggung jawab kepada Erick Thohir, Satgas namanya. Turun kelas. Berlapis lagi jenjangnya. Oh, itu dia. Jadi Satgas tadinya langsung presiden, sekarang ke Erick Thohir, dari Erick Thohir ke Erlangga Hartarto. Nah, kemudian saya ingin belajar nih ya. Ini kan panglima perangnya ada 2 sekarang. Panglima perang Jawa Bali Pak Luhut, panglima perang luar Jawa Bali Pak Erlangga Hartarto.
Nah, perangnya itu Pak Erlangga Hartarto unik, pakai baliho. Ini bagaimana nih? Jadi saya tidak cek ya. Oke, kelihatannya Jawa mulai terkendali, tapi bagaimana teman-teman melihat di luar Jawa ini? Karena kalau yang di Jawa ini hampir setiap hari rapat. Saya kebetulan sudah lebih 5 kali diundang rapat gitu ya oleh Pak Menko Marinvest, dan mulai terakhir melibatkan mahasiswa ya. Kemudian ahli-ahli kesehatan juga yang saya ingat namanya Pak Aman Pulungan, kemudian ada profesor dari Airlangga, profesor dari UI tentu saja, ibu apa saya lupa, dan profesor dari UGM. Kemudian ada ahli sosiologi juga, karena seperti tadi saya katakan kan ini multi stakeholders nih. Ada ahli sosiologi, kemudian ada yang lain-lain lagi gitu. Dan ini dimonitor setiap hari, dan mereka sadar sekarang testing dan contact tracing itu menjadi sangat penting gitu ya. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian kecepatan vaksinasi dilipat 7 dalam artian begini. Jumlah vaksinasi dalam 7 bulan terakhir sejak awal sampai 7 bulan itu akan dikebut dalam sebulan saja sekarang. Jadi kan mobilisasinya luar biasa. Jadi sudah sadar sih. Nah, namun barangkali kita bisa memberikan masukan. Jadi kembali ya, kita kan tidak mau sekedar mengkritik saja, tapi juga memberikan solusi. Nah, kira-kira apalagi yang kurang ya? Kalau dalam perspektif saya, pengamatan saya gitu. Oke, ahli kesehatan dilibatkan, tapi tidak built-in di dalam sistemnya. Di dalam tim inti itu tidak ada ahli kesehatannya. Jadi ahli kesehatannya cuma didengar gitu ya. Ngomong 3 menit, 5 menit gitu. Karena rapatnya kan hampir setiap hari itu dengan gubernur. Tapi Jawa Bali nih ya, gubernur, bupati, wali kota, kapolda, kodam dan sampai ke bawahnya itu. Dilihat dari segi itu kelihatan, ada menteri-menteri lagi yang selalu ada, menteri kesehatan tentu saja, kemudian ada menteri dalam negeri juga kerap datang karena ini masuknya ke perang semesta. Tapi pertanyaan saya, kok cuma Jawa gitu? Nah, sekali lagi saya mohon informasi luar Jawa ini sudah bagaimana ini, karena di dalam rapat-rapat itu sama sekali tidak dibahas. Saya takutnya jebol terkendali Jawa, jebol luar Jawa. Ya. Udah lapang 5 perangnya 1 aja cocok nggak tuh Pak Hermawan? Iya, tapi Pak Faisal, ini izin sedikit. Kalau misalnya nih kita lockdown total lah, atau apapun itu namanya, kira-kira kuat nggak nih Pak ekonomi kita? Sanggup nggak? Mungkin dari segi kesehatan juga bisa lihat ya, momennya sudah hilang. Karena kalau dulu ingat sebelum puasa itu ada ratas, presiden dengan para menteri membahas opsi-opsi. Sebetulnya opsi lockdown itu sudah disampaikan oleh Pak Luhut. Mungkin teman-teman ada juga bahan presentasinya kan, yang masih ingat. Tapi ditolak oleh menteri lainnya, Menko Ekonomi, Menko PMK ditolak, dan akhirnya presiden tidak memilih opsi itu. Nah, tatkala waktu itu dilakukan lockdown, ongkosnya barangkali tidak sampai 100 triliun. Karena yang di lockdown itu cuma Jabodetabek, mudik enggak boleh gitu ya. Mudik enggak boleh. Kalau sekarang kan mudik tidak boleh 2 minggu sebelum Lebaran. Aduh, office boy saya jadi minta cutinya sebelum 2 minggu Lebaran itu. Jadi orang mempercepat mudik waktu itu. Kan nggak bisa ya, dibegitukan gitu. Nah, kalau waktu itu kembali di lockdown Jabodetabek atau apa ya,
aglomerasi Jakarta dan sekitarnya itu, insya Allah kita aman. Dan tadi Pak Hermawan sudah sampaikan, kita itu dikaruniai kondisi geografis yang bagus, sehingga sangat sulit untuk pulau-pulau lain di luar Jawa ini tertular. Iya kan? Masa orang mau berenang? Karena mungkin gitu ya. Nah, jadi ini yang tidak dimanfaatkan. Makanya saya katakan dari awal tadi, too little, too late. Jadi saya repot juga kalau membayangkan lockdown sekarang itu. Kalau uang sebetulnya ada ya. Ada 250 triliun sisa anggaran tahun lalu yang bisa dipakai. Dan kemarin saya virtual dengan anggota DPR. Perpu itu memberikan keleluasaan pada pemerintah untuk melakukan apa saja, mengubah postur anggaran. Jadi tidak perlu keputusan DPR. Gitu. Jadi otoritas sudah sepenuhnya diberikan oleh DPR gitu untuk silakan deh dalam situasi darurat. Kan daruratnya darurat ekonomi. Nah ini yang berat rasanya dan hampir mustahil akan ditempuh gitu ya. Soal bisa sih bisa, dari segi ekonomi bisa. Kecuali kalau memang sudah sangat tidak terkendali. Tapi saya mulai ada optimisme tadi, ya. Kalau masa-masa lalu nih udah diperlonggar nih. Tapi sekarang nggak diperlonggar. Secara resmi tidak diperlonggar. Tapi saya kan jalan ya hampir setiap hari itu sedapat mungkin ya 5.000 langkah lah gitu. Itu di tempat saya jalan gitu ya, itu aduh mulai pada nongkrong, udah pakai masker ya. Kedai-kedai buka gitu-gitu. Aduh, ini kalau jebol lagi berat sekali. Ya artinya memang kita bisa melihat bahwasannya udah nggak relevan lagi ya Pak Faisal kalau kita mau lockdown lagi. Dan ada satu lagi barangkali ini bukan rahasia sih ya. Jadi herd immunity itu sulit dicapai kalau dia sendirian gitu. Karena dilihat dari efikasi segala macam itu membutuhkan sampai 115% dari target itu. Nah, jadi sekarang sudah disadari vaksinasi bukanlah satu-satunya pemberi harapan. Harus pembatasan yang tetap ketat gitu ya supaya efektif. Sadar sekali kelihatannya sekarang. Dia itu too little too late itu tadi. Ya, oke. Silakan Pak Awan, tadi sebenarnya diminta tanggapannya. Ya, kita diskusi lanjut aja ya, Bung Takim ya. Artinya untuk saling melengkapi. Jadi begini, kalau ditanya nih Bung Takim, sebenarnya apa sih alat kendali utama kita saat ini untuk menghadapi pandemi COVID ini? Ya. Tadi momentum udah lewat, betul. Kalau sekarang kita bicara karantina, udah nggak mungkin sekarang orang kasus seluruh wilayah di Indonesia udah merah semua, bagaimana? Nah, jadi yang namanya ini situasi aja nih ya, pemetaan ya. Kalau kita bisa kategorikan secara geografi di Indonesia ini, Jabodetabek ini saat ini sedang memasuki cycle ketiga menghadapi COVID. Bedakan cycle dengan gelombang nih, ini bukan bermakna gelombang ya atau the third wave ya, tetapi cycle ketiga di Jabodetabek. Di Pulau Jawa umumnya ini menghadapi cycle kedua, masuk cycle kedua. Di luar Pulau Jawa ini baru cycle pertama. Ini menariknya. Sejak awal sekali DKI Jakarta, mulai dari PSBB hingga PPKM level 4 sekarang ini, bagaimana menata diri dengan kekuatan testing, tracing, dan treatment, kemudian melakukan early detection, itu sebenarnya di Jakarta sudah mulai rapi. Tetapi karena cycle-nya tidak sama dengan super city, terutama di Jawa Barat, di Banten gitu ya, merambah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, menyebabkan Jakarta itu mengalami kontraksi ya, sehingga Jakarta 3 pun masih uji coba. Sementara di luar Pulau Jawa, Bali baru cycle pertama. Nah, makanya efek pingpong ini menjadi sebuah tantangan besar. Karantina sekarang tidak lagi tepat. Dulu di awal Juni kita merekomendasikannya.
Bahkan tahun lalu kita PSBB itu kita harapkan berlaku menyeluruh. Kan hanya tercatat 3 provinsi yang menyelenggarakan PSBB, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. DKI dan Jawa Barat bertahan, tetapi dilonggarkan menjadi transisi, Jawa Barat menjadi proporsional. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, hanya 42-an yang menyelenggarakan PSBB terbatas. Itu pun banyak yang ditolak oleh pemerintah pusat yang mau menyelenggarakan PSBB dulu. Nah, sekarang situasi sangat beragam. PPKM itu kan bukan untuk memutus rantai COVID, tapi hanya menggeser zona, merelaksasi sementara dari zona yang diperketat, kemudian dia bergeser saja ke zona-zona yang lain. Nah, kendali vaksin sama sekali. Ini ada sebuah kajian yang cukup mengkhawatirkan begini, terkait dengan juga yang disampaikan Pak Basri itu, Bung Takim. Dengan mengejar vaksinasi ini yang penting memenuhi target, misalnya vaccination rate kita mau dikejar 2 juta per hari, dan akhirnya tidak lagi ada segmentasi. Dulu kita ingat di awal ketika 13 Januari Presiden melakukan seremoni vaksinasi bersama para pejabat, ada segmen nakes prioritas, kemudian segmen lansia, pekerja sektor publik, TNI Polri, guru dosen, baru segmen masyarakat sektor informal yang aktivitasnya luas, baru remaja dan anak-anak. Sekarang ini tidak ada lagi segmen itu, semuanya dikejar. Untuk yang penting bawa KTP, kuantiti dikejar itu 1 juta 2 juta. Kalau dalam permainan sepak bola ini akan berhadapan pemain dengan strategi luar biasa seperti anggaplah Real Madrid, Barcelona, dengan negara-negara semenjana yang tidak tahu strategi main bola. Yang penting berkerumun aja. Ada bola di sana dikejar, semua dikerumuni segera. Kemudian yang lain main open cantik aja. Tenaganya tersalurkan dengan baik, terdistribusi. Jadi ancaman terbesar kita saat ini kemungkinan kita sulit mencapai herd immunity. Karena yang dikejar ini target jangka pendek, udah semacam ada kepanikan gitu, tidak lagi jelas segmennya. Nanti ibarat kurva itu, kita sekarang masih bisa mengejar quantity, vaccination rate, tetapi dengan tidak adanya saringan segmen prioritas, bagaimana distribusi berdasarkan populasi beresiko, di akhir tahun kita akan keteteran cari siapa yang mau divaksin. Karena puncaknya itu sudah terjadi. Jadi kita ini baru bermain, tidak melihat periode permainan ini betapa panjangnya gitu loh. Nah, ini berkaitan dengan manajemen vaksinasi juga, sehingga vaksinasi ini belum memiliki pola dan tidak bisa. Makanya vaksin itu tidak bisa menjadi kendali utama pandemi. Dia itu komplement effort. Contoh di Eropa ya, dengan European Cup kemarin, orang berpesta sepak bola segala macam itu karena kasus sudah terputus. Eropa hampir semuanya melakukan lockdown, begitu mereka mitigasi resikonya baik, baru produsen vaksin mengajar untuk melakukan vaksinasi. Ini complement effort yang cukup bagus di Eropa. Ini terlepas dari adanya variant of concern, delta lah, alpha, beta, gamma, sampai epsilon, itu dua itu. Tapi konsep vaksinasi kita ini seharusnya menjadi complement effort, sekarang dianggap core effort. Ini bisa menjadi kecelakaan kita ke depan. Itu satu konsepsi terkait dengan vaksin. Nah, seharusnya ini juga mungkin Pak Faisal bisa membisikkan ke teman-teman di dalam lingkungan KPCPEN, karena Pak Luhut sering mengundang Pak Faisal juga mungkin sekarang, bedakan upaya kesehatan masyarakat dengan upaya kesehatan perorangan. Banyak sekali praktisi di bidang kesehatan, profesi itu begitu banyak, seperti misalnya Pak Ahmad Pulungan dan teman-teman, ada teman-teman IDAI yang konsen untuk kasus anak ya, kemudian ada teman-teman penyakit dalam dan juga paru yang memang menjadi DPJP rata-rata di rumah sakit sebagai penanggung jawab pelayanan untuk penegakan diagnosis sampai terapi. Tetapi ketika bicara virus, pandemi, wabah, outbreak, itu hulunya adalah masyarakat. Maka public health inisiatif atau upaya kesehatan masyarakat itu harus di depan. Nah, pertanyaannya sederhana, adakah para ahli, para guru besar di bidang kesehatan masyarakat itu yang dilibatkan di dalam kendali?
Karena sederhana sebenarnya, kalau kita mau bicara strategi saat ini, yang perlu dikawal itu bukan lagi memutus tadi. Karantina boleh jadi udah tidak relevan. Vaksinnya masih jelas tidak menjadi pilihan. Mengharapkan kesadaran masyarakat tiba-tiba disiplin semua, sulit sekali karena variabilitas latar belakang ekonomi, pendidikan, sosial budaya. Yang seharusnya dilakukan sekarang ini adalah kampanye kesehatan masyarakat, melibatkan para surveillance, para ahli kesehatan masyarakat, mulai dari promotor kesehatan, konselor, ahli kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, kemudian ahli gizi masyarakat, mendampingi seluruh pemerintah daerah. Saya berharap Satgas COVID di daerah itu, mulai dari di level kabupaten hingga level pedesaan itu ada ahli kesehatan masyarakat. Apakah dari rumpun epidemiologis, kaitan dengan surveillance, testing, tracing, dan lain-lain, apakah dari rumpun kesehatan lingkungan dan K3, apakah dari rumpun konselor, apakah dari rumpun gizi kesehatan masyarakat yang lain-lain, supaya memperkuat yang kita sebut dengan community empowerment, community based first aid, community based fighting inisiatif, yang memang harus lahir dari kekuatan masyarakat. Patriotisme itu berharap pemerintah itu mengkampanyekan dari dan oleh masyarakat. Tapi kan masyarakat asimetris informasi. Masyarakat nggak bisa tiba-tiba, maka mereka harus dilakukan rekayasa komunitas, dan itu oleh ahli kesehatan masyarakat. Bagaimana early detection-nya, early warning system-nya, bagaimana koordinasi rujukannya, penguatan fasilitas isolasi mandiri. Hanya yang bergejala berat saja yang di rumah sakit. Baru teman-teman spesialis paru, penyakit dalam, spesialis anak, dan lain-lain itu bicara. Tapi kalau mau berharap kita itu memiliki pengendalian yang optimal, itu pada ranah public health initiative, bukan pada ranah perseorangan. Nah, itu sebab juga di dalam komposisi tim juga harus dilihat. Kepakaran ini seharusnya Prof. Asko Badgani, Prof. Adem Bahtiar, Prof. Hasbullah Tabrani, Prof. Purnawan Junadi, itu guru besar kita bicara enggak? Sebenarnya Prof. Wiku tuh paham semua itu. Beliau guru besar bidang kesehatan masyarakat, guru kita semua. Tetapi begitu banyak nama di belakang Prof. Wiku itu yang tidak muncul di dalam decision making, konsensus decision making group, kelihatannya tidak ada. Mungkin juga Pak Faisal nanti bisa melihat itu secara seksama, karena paradigma kesehatan masyarakat itu pasti melibatkan sisi-sisi sosiologi, pasti melibatkan sisi-sisi antropologi, dan pasti melibatkan dari aspek komunikasi publik, psikologi publik. Inilah yang khas kesehatan masyarakat bila dibandingkan dengan praktisi kesehatan lain, termasuk dalam hal ekonomi. Sebenarnya kajian kesehatan masyarakat itu tidak bisa didikotomis dengan ekonomi. Kita punya health economic, kita punya health law, jadi kita punya hukum kesehatan, punya health politik analysis. Jadi disinilah wilayah-wilayah yang memang harusnya berpadu ya, saatnya memperkuat komunitas dengan mengkampanyekan upaya yang berbasis komunitas itu sendiri. Panjang sebenarnya Bung Takim, tetapi mudah-mudahan pesan ini tersampai juga ke publik dan utamanya pemerintah. Ini ada satu yang saya khawatir, boleh ya? Ya boleh Pak Faisal, silakan Pak Faisal. Sudah lebih seminggu, angka kematian kita itu tertinggi di dunia. Kemarin itu 1.635 ya. Yang lebih rendah dari kita itu jauh sekali. Cuma Brazil yang di atas 1.000 itu. Brazil 1.006. Nah, ini saya takut apa yang disampaikan Pak Hermawan ini. Kita sibuk menyerang, kebobolan gawang kita ini. Nah, benar enggak rekan-rekan saya? Oke, kita bombardir dengan virus, dengan vaksin, tidak peduli segmentasi tadi, ya. Saya prioritas bukan karena saya apa-apa, tapi karena saya usia udah di atas 60 tahun, jadi saya prioritas gitu. Akibatnya apa? Masih banyak segmen yang rentan yang belum tervaksinasi. Padahal by name by address itu ada mereka itu, ya.
Terkonfirmasi Pak, dengan laju lansia yang paling rendah, segmen lansia paling rendah. Tuh, masa di kelurahan saya itu daftar lansia itu cuma nggak sampai cuma 150, rasanya hampir mustahil deh gitu kan. Karena di Kebayoran Baru itu kan pada umumnya usia tua itu. Kalau usia muda jarang gitu ya. Nah, akibatnya apa? Mereka isoman, dan isoman tidak didampingi oleh public health itu ya. Tidak ada konsultasi, tidak tahu mereka cara konsultasi. Jadi makin banyak, benar nggak bahwa yang meninggal ini semakin banyak yang di luar rumah sakit. Ya, betul. Nah, ini barangkali yang harus kita perhatikan. Saya ingin nanti nulis memo juga lah ya, dari pertemuan sore hari ini. Ya udah 2 memo yang saya sampaikan, lumayan didengar sih ya. Tapi bukan lagi-lagi kesehatan ya, tapi dari perspektif. Jadi misalnya yang saya sampaikan itu kan banyak di Jawa Barat dan Jawa Tengah itu industri garment. Nah, industri garment itu kan padat karya. Jadi walaupun sudah divaksinasi, jangan dipaksakan full capacity. Nah, saya sarankan itu modus produksinya berubah gitu. Jadi tukang-tukang jahit itu yang selama ini kerja di pabrik, sekarang kerjanya di rumah. Kan itu menjahit itu ada yang spesialis tangan saja, spesialis kerah saja, nanti baru diramu di pabriknya gitu. Nah, seperti itu, mudah-mudahan kita bisa bisa sarankan. Ekonomi juga jalan. Jadi selalu ada solusi lah. Tapi itu tadi mindset harus berubah. Moda produksi harus berubah. Nah, mesin jahitnya siapa yang mengadakan? KUR aja. Kredit usaha rakyat gitu kan. Masa mesin jahit nggak bisa gitu. Nah, banknya nyaman karena apa? Karena dia kasih kredit bisa lancar. Mengingat seluruh produksinya sudah otomatis diserap. Jadi, nah yang gini-gini kita butuh nih tadi seperti public health initiatives, menghimpun para relawan yang mendampingi orang-orang yang isoman itu supaya mereka tidak dibawa ke rumah sakit tatkala sudah kritis, kemungkinannya kecil gitu bisa bertahan. Oke, Bung Takim, saya sedikit izin masuk ya. Ini kan ada vaksinasi nih, kelihatan nggak di layar? Yang tiap hari itu diumumkan oleh Kemenkes ya. Oh, iya, betul. Nah, data ini. Oke, saya baca ya, lansia, target awal lansia ini dari pertama sekali. Jadi sejak nakes, prioritas kedua itu kan orang lanjut usia. Sasarannya itu 21.553.118 orang. Indonesia, Pak? Ya, Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Target awal dulu nih, sebenarnya belum seluruh nih, Pak Faisal, hanya target di ibu kota seluruh Indonesia. Karena dari awal lansia buat pemerintah itu diutamakan di area urban, ibu kota provinsi. Nah, termasuk DKI Jakarta kan keseluruhan ya, lansia yang ada di DKI, dan seluruh lansia di ibu kota provinsi, itu sasaran awalnya. Totalnya 21.553.118 orang targetnya. Sampai hari ini, hari kemarin, hari data tanggal 6, itu yang sudah tervaksinasi dosis kedua, itu 3.245.346. Dari 21.553.000 baru 3.200.000 orang yang divaksin sudah 7 bulan berjalan. Ini baru segmen awal lansia ya. Kita pernah mengingatkan jangan menyamakan lansia dengan anak-anak muda. Nah, saya ingatkan lagi di dalam data kita BPS ya, sensus 2020 terakhir, kategori lansia di Indonesia itu sekitar yang zaman baby boomers ya ke sana itu sekitar 17%. Jadi kalau 17% dari 270 juta penduduk itu kira-kira berapa tuh Bung Takim?
jumlahnya ya, seluruh Indonesia. Nah, itulah jumlah seluruh lansia kita. Ini karena kenapa kita bicara lansia? Karena kalau lansia terpapar COVID, angka mortalitinya paling tinggi. Nah, itu sudah pasti. 46 juta tuh, Pak. Ya? 46 juta. 46 ya, betul. 46 juta, Pak Faisal. Sementara di target 21 juta saja, itu baru 3 juta orang yang divaksin. Nah, dari 3 juta ini Pak Faisal, karena kita bicara efikasi vaksin itu tidak 100%, apalagi ditambah dengan virulensi varian Delta atau varian of concern, itu paling rentang vaksinasi kita efektif untuk lansia itu antara 40-50% level of efficacy. Jadi kemanjurannya dari 100 orang lansia yang divaksin, boleh jadi hanya 30-40 orang yang memberikan respon imunitas optimal. Jadi kalau 3 juta orang yang divaksin, 40-50%, boleh jadi hanya 1 juta sampai 1,5 juta saja orang tua lansia yang terproteksi. Artinya kalau lansia kita yang 46 juta itu terpapar, udah pasti terjadi pemberatan kasus dan sebagian besar meninggal dunia. Jadi angka kematian yang begitu tinggi kita ini, ya, ada dua saja kondisinya. Pertama, boleh jadi lansia yang memang faktor resiko apalagi ditambah komorbid, punya penyakit macam diabetes, punya gangguan ginjal, punya riwayat hipertensi, dan otomatis pemberantasannya luar biasa. Boleh jadi sebagian besar meninggal dunia. Kematian ini menunjukkan ada kelemahan di pelambatan penanganan. Ini yang karena merasa diri muda, kemudian terpapar, dan terpaparnya ini karena konfirmasi antigen saja Pak Faisal. Memutuskan dirinya isolasi mandiri sendiri di rumah. Padahal mereka tidak mampu mengakses dirinya. Anak muda walaupun vitalitas seolah-olah baik awalnya, tapi begitu ketemu varian of Delta ini, terjadi replikasi antara gembok dengan kunci, maka dia dalam suatu waktu itu bisa terjadi pemberatan kasus, severity cases. Dan karena mereka ini tidak terrecord sebelumnya, karena yang terrecord itu kan kalau PCR-nya di rumah sakit, kalau PCR-nya di Vaskes, ini kalau drive-thru yang rapid swab antigen segala digunakan, kemudian positif hasil, anak-anak muda nih yang mostly 70% dari populasi kita udah pasti memutuskan isoman. Padahal boleh jadi juga mereka terjadi pemberatan, dan selama pemberatan ini tidak terpantau, tidak terkoordinasi, tidak paham bagaimana risiko, banyak juga yang meninggal dunia. Nah, jadi angka kematian kita itu tinggi karena proses edukasi dan penanganan ini kita lemah. Itu sebab kelemahan 3T itu nggak bisa ditolerir. Selama target pemerintah sendiri 500.000 spesimen per hari selama bulan Juli kemarin, tidak terwujud. 400.000 target minimal spesimen rate selama bulan Juni yang lalu, tidak terwujud. Rata-rata spesimen kita cuma 200.000 selama bulan Juni, naik sedikit 230.000 selama bulan Juli. Dan kalau segitu masih jauh sekali dari minimal. Sementara idealnya dengan ilmu kita, sekarang ini spesimen minimal udah 1,2 juta. Minimal kita rekomendasikan kita minta 1 juta. Jadi berbangga kasus turun tetapi juga testing turun itu tidak proporsional dalam mengklaim. Karena pada akhirnya angka kematian kita tinggi. Karena boleh jadi kita terlambat dalam respon untuk treatment, perawatan, penanganan, dan pemulihan. Ya inilah gambaran kita ya, mudah-mudahan ada perbaikan lah ke depan. Betul Pak Hermawan. Ya, ketika bicara memang ketidakcapaian di berbagai macam capaian indikator tadi ya Pak Hermawan, sebenarnya saya pengen geser sedikit nih. Pak Faisal sama Pak Hermawan, kita kan sebenarnya juga punya target-target pembangunan gitu yang seharusnya juga dicapai. Apalagi di sektor kesehatan yang non-COVID pun kita juga sepertinya banyak yang kecapai. Ini kira-kira bakal seperti apa ya gitu pembangunan negara kita di gara-gara seperti ini? Atau bakal banyak nggak nih yang terdampak selain sektor yang tadi sudah kita bahas nih gitu? Boleh Pak Faisal, Pak Hermawan? Pak Faisal dulu mungkin. Bang Faisal lah yang cocok untuk menjawab pembangunan ke depan dulu kan, karena forecasting beliau itu karena sudah punya jejak. Saya melengkapi nanti. Silakan. Siap.
ini yang harus kita antisipasi ya. Jadi ada semacam lost generation gitu. Setidaknya penurunan kualitas generasi yang terjadi. Jadi misalnya kualitas pendidikan kita akan turun. Mau tidak mau kan efektivitas belajar lewat online itu ada batasnya. Utamanya adalah pada SMA ke bawah ya, SD gitu-gitu, sangat terbatas. Guru kita belum mampu untuk beradaptasi. Gadget pun terbatas dimiliki oleh masyarakat, dan tidak seperti kita, walaupun ini acaranya cuma bertiga, itu terproteksi oleh kualitas sambungan yang baik ya. Tapi kalau udah guru menghadapi parah ya, itu yang saya takut. Jadi akan terjadi penurunan quality dari hasil pendidikan, reading literacy, mathematical literacy, dan reading, mathematical, and problem solving gitu. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian kedua adalah kesehatan ya, kualitas productivity. Jadi ujung-ujungnya ke productivity. Yang ketiga, kalau tidak ada langkah-langkah luar biasa, maka sulit membayangkan kita bisa terhindar dari middle income trap. Jadi kita stuck gitu. Stuck, dan ada kawan yang nanya ke saya, kapan kita bisa menyusul Indonesia, bisa menyusul tingkat kesejahteraan Thailand dan Malaysia. Saya bilang jangan nanya itu deh. Yang perlu kita tanya adalah kapan kita disusul Vietnam dan Filipina. Kalau Filipina ini dalam waktu kurang dari 5 tahun akan menyusul Indonesia. Nah, Vietnam yang masih anak daun kencur gitu, anak kencur gitu, itu dalam hitungan 10 tahun atau lebih sedikit bisa nyusul Indonesia. Sehingga Indonesia ada di level yang lebih tinggi hanya dengan Myanmar, Laos, dan Kamboja. Jadi cost is very high. Oleh karena itulah saya sempat membuat riset kecil gitu bersama dengan 2 teman. Harus dibangun satu sistem jaminan kesehatan semesta pasca COVID ini. Kalau kita lihat ya, distribusi Vaskes, Alkes, dan tenaga kesehatan jomplang ya, itu didongkrak oleh DKI, kemudian Bali dan Yogyakarta. Selebihnya Jawa Barat parah itu. Jawa Barat kalau tidak urutan terbuncit dalam berbagai macam indikator itu, ya 3 besar dari di bawah itu. Dari jumlah bidan dan dokter, jumlah rumah sakit, jumlah bed ya, bed, ICU, kemudian juga kualitas dari sanitasi dan air bersih. Itu jauh sekali. Jadi harus ada pemerataan ini. Jadi setiap daerah nanti harus ada indikator minimum untuk bisa mencapainya. Nah, alokasi dana dari pusat, jadi yang jauh dari rata-rata, pusat yang nambal gitu. Nggak bisa daerah sendiri, nggak mampu. Nah, oleh karena itu kembali seperti saya katakan, ini momentum ya, karena harusnya krisis, guncangan, itu menyadarkan kita bahwa kita harus berubah, mencari cara-cara baru, ya, cara-cara baru untuk menghasilkan yang lebih baik. Tapi kalau cara-caranya masih sama, business as usual, kata Einstein itulah orang tidak waras. Melakukan cara-cara yang sama untuk memperoleh hasil yang berbeda, itu tidak waras itu. Nah, mudah-mudahan kewarasan yang akan memimpin kita,
Nah, untuk membawa kita menjadi negara yang maju berkeadilan itu. Yang mudah-mudahan tercapai 2045. Tapi dari senario sekarang kelihatannya sulit, kecuali cara-cara luar biasa itu kita lakukan. Jadi kesehatan kita, jadi kita tuh udah kehilangan tokoh kesehatan seperti Suryono Suryaningrat, Adiatma, yang namanya diabadikan dalam gedung Kementerian Kesehatan. Setelah itu Menteri Kesehatan kita tuh dokter klinis melulu, ahli jantung lah, dokter mata lah, dokter radiologi lah, gitu. Jadi sehingga perspektifnya memang unfortunately. Terakhir almarhum Bu Endang Sedia Ningsi yang meninggal. Ini juga barangkali appeal ya, apa udah ada yang mimpin ahli kesehatan masyarakat dulu lah, gitu ya. Ya karena mau nggak mau kan Pak ya, proses pembentukan berpikirnya itu akan jauh lebih melewati batas-batas sektor kesehatan ini loh. Betul. Jantung apa gitu-gitu. Sehingga tadi bisa dipahami kalau pendekatannya adalah kesehatan perseorangan, bukan public health gitu. Jadi nanti juga banyak sekali kan, Asko Watgani udah kenal lama, senior saya gitu ya. Tapi anaknya murid saya gitu. Hasbullah Tabrani sama-sama di Komnas Pengendalian Tembakau. Iya, Komnas PT. Saya tuh belajar banyak bahwa misalnya dana kesehatan ini ya itu bisa jadi ujung tombak sumber pembangunan ekonomi. Jadi kan tidak otomatis setiap orang sakit semua dalam setiap satu hari ya. Hitung tuh oleh Prof. Hasbullah Tabrani, ini iurannya berapa, apanya berapa. Dapatlah uang yang bisa beredar itu untuk pembangunan. Jadi rakyat yang membiayai pembangunan dari sistem jaminan kesehatan yang bagus itu. Iya, oke. Berarti ya memang artinya masih banyak ya Pak kita permasalahan. Nah, ini buat keduanya nih Pak Faisal, Pak Hermawan. Setelah kita banyak ya bicara dari A sampai Z, ekonomi, kesehatan, kita sepakat bahwa saya tidak ada dikotomi di situ gitu. Sebenarnya solusi apa yang bisa kita tawarkan pasca gelombang kedua kalau kata orang? Boleh Pak Hermawan dulu. Iya, jadi ada hal yang paling mendasar ya nanti ya. Ini kaitan dengan dampak dulu nih. Sebenarnya yang kita mau atasikan pandemi COVID-nya dulu nih. Tetapi buat orang kesehatan sekarang ini yang harus kita persiapkan adalah post-pandemic. Walaupun kita belum tahu sebenarnya kapan kita keluar ya. Di manakah exit door dari pandemik ini pun pemerintah kita masih meraba sesungguhnya. Tapi buat kita sebagai public health scientist, public health expertise, harus berpikir 2 atau 3 langkah di depan. Saya satu forum dengan Prof. Chandra Yoga kaitan dengan bahasan tentang TB. Dengan adanya pandemi COVID, pelayanan TB itu mundur 5 tahun. Upaya kita yang selama ini hingga 2019 sudah luar biasa, program-program pendampingan, edukasi, promosi, karena ATM, HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria, semua problem dunia itu endemik di Indonesia. COVID berpotensi menjadi new endemic disease di Indonesia. Tetapi kalau kita bayangkan kedekatan antara efek dari COVID dengan tuberkulosis contohnya, maka tuberkulosis yang sudah menjadi classical disease yang menjadi problem lama kita ini akan tambah parah. Kita start saja sudah mundur 5 tahun. Itu baru dari satu penyakit tuberkulosis. Bagaimana yang lain? Stunting. Stunting itu beyond health. Stunting itu seolah-olah urusan kesehatan. Padahal resiko stunting itu investasi manusia Indonesia. Jadi kalau stunting kita tidak mampu tangani dan kendalikan mulai dari 1000 hari pertama kehidupan, sejak janin dalam kandungan ibu, sejak promosi pendampingan orang hamil, pasangan usia subur, itu kita akan memanen masyarakat generasi yang ideal 5 hingga 10 tahun ke depan. Dan bagaimana dengan kaitannya dengan pandemik?
pemunduran, pengendalian, dan pendampingan untuk edukasi stunting ini juga mundur. Jadi ini baru problem stunting lagi, dan ini beyond health, bukan urusan kesehatan, karena stunting ini multi stakeholders. Bahkan urusan hulu persoalannya ada pada aspek sosial dan humanism. Nah, belum lagi penyakit-penyakit yang sudah jadi pembunuh nomor satu di Indonesia dari statistik kita di rumah sakit, bagaimana kasus stroke, bagaimana kasus ginjal, bagaimana kasus diabetes, dan lain-lain. Semua ini multiple burden buat kita di bidang kesehatan. Jadi membayangkan nilai ekonomi yang hilang atau cost opportunity dari aspek kesehatan yang tidak tertangani dengan baik COVID-nya sendiri atau yang beririsan ya, atau related to COVID dengan the other disease, ini luar biasa beban kita. Jadi maka saya menghimbau ya, kita semua nih orang-orang kesehatan dan kaitan dengan ekonomi, makanya saya sangat berharap agar ke depan dengan teman-teman ekonom, para ahli ekonomi, baik mikro maupun makro, duduk bersama selalu dengan teman-teman public health. Karena berat Pak Basri, Pak Faisal, ini beban kesehatan ke depan sangat berat. Ini bukan persoalan hilir ya, bukan persoalan layanan kesehatan, bukan BPJS. Ini saya ingatkan nih. Seringkali kalau kita bicara kesehatan itu coverage BPJS saja, urusan katastrofik aja, urusan jebolnya rumah sakit aja, dan negara itu mengalokasikan duit begitu besar untuk mengcover ini. Padahal itu urusan personal services tuh, health services di rumah sakit, itu hilir. Hulunya ya ini semua nih, kendali diabetes, kendali hipertensi, kendali penyakit menular, kesehatan masyarakat, dan semua karena post pandemik ini menjadi PR yang sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari COVID ini sendiri. Itu yang harus kita siapkan dari segi kesehatan, tetapi saya berharap kita duduk bersama betul-betul mengkalkulasi ini semua sekaligus merancang sebuah strategi yang firm untuk masa depan bangsa. Kita di bawah ancaman. Andai stunting kita jebol tidak mampu kita kendalikan, bayangkan negara kita yang mewariskan generasi ini ke depan. Tadi ditambah dengan babak belurnya sekolah kita mulai dari level kanak-kanak sampai universitas, karena semua ini ditambah dengan memang situasi kemunduran karena stunting, ketidakmampuan kita mengendalikan TB, penyakit-penyakit menular lain yang memang sudah eksis, pembunuh yang lain yang degenerative disease seperti yang saya sebut penyakit tidak menular, diabetes, stroke, lain-lain tadi. Ini PR yang sungguh besar Bung Takim. Jadi gerakan anak muda, gerakan senior kita duduk bersama para ahli ekonomi, para ahli sosial, antropolog, termasuk pendidikan. Karena kita juga tidak mungkin turn back to old normal. Kita tidak mungkin kembali kepada kenormalan yang lama. Melainkan kita ini sekarang nih prepare to facing the new normal. Tetapi makna new normal ini jangan sebatas pada adaptasi kebiasaan baru seolah-olah seperti sekarang ini. Tapi new normal itu kan new norma baru, new behavior, perilaku baru, and new culture, budaya baru buat masa depan bangsa. Mudah-mudahan ke depan ada harapan yang cerah bila para ahli kita duduk bersama dan demi warga bangsa, demi dikau dan si buah hati. Terima kasih. Siap Pak Imawan. Dari Pak Faisal, bagaimana Pak solusinya kira-kira dari pandangan Pak Faisal? Ya saya ikut aja. Kami sedang menyiapkan transformasi ekonomi pasca COVID. Bantu kawan-kawan di Bappenas gitu. Sebelumnya mungkin lebih awal menyiapkan Bali. Pasca COVID, karena Bali paling tersungkur ya akibat dari pandemi ini. Harus ada inisiatif untuk menggelindingkan inisiatif ya yang disampaikan oleh Pak Hermawan itu, karena sungguh kami waktu melihat permasalahan-permasalahan dalam menyusun transformasi ekonomi pasca COVID ini sangat sedikit kami masukkan ya tentang indikator-indikator kesehatan seperti
tadi stunting dan sebagainya, tapi harusnya lebih mengedepan gitu dia. Jadi mainstreamingnya lebih kelihatan, dan barangkali perlu ada yang menginisiatifi gitu ya, dialog ini. Dan oke, kita sih tidak bagian dari komunitas politik praktis, namun kan 2024 ini akan muncul kepemimpinan baru. Nah, mungkin saatnya dialog yang kita bisa lakukan, memberikan gagasan, masukan kepada calon-calon pemimpin masa depan kita. Siapapun itu, kita tidak ikut-ikutan, ya. Kita sebagai dunia akademis, ya Pak ya, dunia akademis, dunia profesi dan akademis, netral, tapi kita tunjukkan kepada mereka ini loh tantangan-tantangan ke depan dan bagaimana cara menghadapi tantangan itu, ya, supaya scientific base. Nah, para ekonom sudah, ini baru terbit 1000 halaman lebih gitu, kontribusi 100 ekonom buat transformasi ekonomi Indonesia yang kalau saya inginnya sih berkeadilan, tapi ini berdaya saing. Oke lah. Tapi bagi saya lebih penting itu berkeadilan gitu. Jangan sampai yang kami khawatirkan, Mas Mustaqim dan Pak Hermawan, ini kita menghadapi satu fenomena K-shape pasca pandemi. Jadi recovery-nya bukan huruf V. Kalau huruf V itu kita sama-sama bangkit. Tapi ada kecenderungan huruf K. Jadi segelintir orang dia melesat K yang di atas, tapi ada K yang di bawah itu yang terpuruk itu tadi. Jadi misalnya anak kita barangkali selamat, kuliah online, anak saya masih ada satu yang kuliahnya online gitu. Barangkali selamat anak saya, tapi sebagian besar barangkali masyarakat kita tidak punya kemewahan seperti itu. Kemudian yang kedua, membutuhkan talenta atau kemampuan teknis yang berbeda pasca pandemi ini, ya. Nah, itu juga tidak masalah barangkali buat menengah atas. Nah, ini yang kita khawatirkan, dan itu tadi akses kepada kesehatan. Ini betul-betul harus semesta. Ya, kalau tidak kita akan menghadapi suatu kesenjangan yang makin parah, jurang kaya miskin. Coba bayangkan Pak Hermawan ya dan Mas Mustaqim, di era pandemi ini jumlah orang yang kekayaannya di atas 1 juta US dollar di Indonesia naik dari 106.000 orang menjadi 170.000-an orang. Wow. Dinaik mereka. Jumlah orang yang kekayaannya di atas 500 juta orang naik dari 44 orang menjadi 60 orang. Jadi super rich juga naik. Jadi rasio Gini itu pada akhirnya makin dalam ya Pak? Makin dalam, betul. Saya tidak mau pakai rasio Gini versi resmi pemerintah karena itu bukan mengcover kekayaan atau pendapatan, itu konsumsi. Iya. Jadi konsumsi saya sama Pak Antoni Salim ya hampir sama. Dia makan nasi lebih banyak saya barangkali makan nasinya. Hebat-hebatnya dia berkendaraan sehari cuma 1 mobil gitu. Jadi kalau pakai konsumsi merata itu. Sehingga Gini-nya termasuk kita kategori baik. Nah, kemudian main-main lagi gitu ya. Jadi ada data menarik peningkatan juga. Jadi pendapatan masyarakat, pendapatan 40 orang terkaya di Indonesia, 40 orang terkaya, rata-ratanya tuh X ya. Kemudian dibagi atau dibandingkan dengan rata-rata penduduk Indonesia secara keseluruhan. Itu akselerasi
dari 400.000 kali, 500.000 kali, 600.000 kali, dan tahun 2020 menjadi 700.000 kali lebih. Sebentar lagi 1 juta kali. Nah, ini yang tidak bisa ditolerir. Oleh karena itulah kunci ya yang selalu saya sampaikan ya, yang namanya pembangunan yang lebih inklusif dan meningkatkan social mobility. Dan kuncinya dua, itu pendidikan dan kesehatan. Jadi kalau akses terhadap pendidikan dan kesehatan merata, insya Allah rakyat itu cepat naik kelas. Kalau sekarang, itu berita kalau anak tukang becak lulus dari ITB misalnya. Itu jadi berita. Itu tandanya kita nggak bener nih. Kalau itu masih berita. Iya. Nah, karena berita hal-hal yang bombastis, yang unik kan ya. Betapa timpangnya kesempatan itu, mobilitas itu tidak terjadi. Mudah-mudahan kita bisa dialog lagi untuk urusan-urusan yang lebih menukik ke dalam ya. Siap. Menghadapi pasca pandemi ini. Ya, betul. Oke. Baik, terima kasih nih Pak Faisal, Pak Hermawan, luar biasa sekali ya. Tak terasa nih 1,5 jam sudah kita berdiskusi kesehatan, ekonomi, sampai pada solusi di mana kita punya PR berikutnya nih Mas Farandi nih ya, terutama juga buat teman-teman podcast, kita bisa angkat post pandemi gitu ya. Bagaimana mempersiapkannya, karena tadi luar biasa sekali dampak yang akan kita hadapi pasca ini, dan itu sepertinya jadi PR kita berikutnya setelah COVID selesai. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Hermawan, Pak Faisal atas waktunya. Sangat senang sekali sudah berkesempatan hadir di podcastnya Yakmi pada sesi atau episode kali ini. Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua juga yang sudah menyaksikan podcast Indonesia Public Health episode kedua kali ini. Nantikan episode selanjutnya, kita akan hadir setiap 2 minggu sekali. Jangan lupa follow sosial media kita di @yakmiofficial, atau di Facebook kami di Yakmi Indonesian Public Health Association, dan subscribe YouTube kami Yakmi Official untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, dan kita juga bisa melihat ya Pak Hermawan, Pak Faisal, bareng-bareng post pandemi bakal kayak gimana nih gitu. Dan barangkali yang penting sehat selalu buat kita semua. Betul. Di kala susah ya, insya Allah. Terima kasih Pak Faisal, Pak Hermawan. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.